أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. صدق الله في كتابه الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih berikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat duduk di dalam majlis tahsin tajwid Quran. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi pahala bagi kita dan menjadi amal atas apa yang kita kerjakan malam ini. Sebagaimana kata hadis Nabi yang bermafhum, barang siapa yang mempelajari Al-Quran. Kata Nabi, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, sesaat atau sepagi dia pergi mempelajari Al-Quran, maka Nabi SAW katakan lebih baik daripada ibadah 100 rakaat, ibadah sunat 100 rakaat. Itu orang yang mempelajari Al-Quran. Apa yang dipelajarinya? Huruf alif, ba, ta, sa, jim. Mempelajari Al-Quran untuk membenarkan makharijul hurufnya dan untuk membenarkan tajwid dan matnya. Apa dapat pahalanya? Di sisi Allah Subhanahu wa taala besar pahalanya. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak diberikan ganjarannya di dunia, tapi diberikan ganjarannya di akhirat kelak. Hadis Nabi, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya. Iqra wartaqi, bacalah, wartaqi, naiklah, warattil kama kunta turattilu fi dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca dengan tartil di dunia. Jadi syarat membacanya harus dengan tartil. Tidak boleh tidak tartil. Makna tartil, betul tajwidnya, betul fasahahnya. Barulah dapat pahala dari sisi Allah. Karena sungguhnya kedudukanmu
fa inna manzilataka 'indal akhiri ayatil qara'uha. Sesungguhnya kedudukanmu ada pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi syaratnya di sini wajib dengan tartil. Jadi kalau tidak ada tartil, bagaimana instan? Kita tidak wajib tartil, wajiblah belajar. Kalau udah belajar juga nggak dapat juga tartil, dan kita juga tidak ada usaha, udah berusaha untuk merubahnya, maka itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita udah ada usaha. Tapi kalau tanpa ada usaha mengharap sempurna, nggak mungkin. Karena kewajiban kita tuntut ilmu. Oleh karena itu menghafal Quran ini, membaca Al-Quran perlu ada gurunya. Karena Al-Quran ini milik Allah. Dan bersanad gurunya, harus ada sanad yang mengajarkannya. Kalau nggak ada sanad gurunya nanti sama seperti satu orang murid yang tidak ada ijazah dari guru. Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pemiliknya. Maknanya bagi siapa yang hafal Al-Quran, bagi siapa yang belajar Al-Quran, bagi siapa yang mau membaca Al-Quran, itu pemiliknya, dia akan datang sebagai syafaat. Ya kan, Pak? Bagi syafaat. Wala yuqbalu minha syafa'atu. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu menerima syafaat dari seseorang itu. Nah, ini syafaatnya. Bagi orang pemilik Al-Quran, dia boleh memberi syafaat kepada keluarganya. Bayangkanlah Al-Quran. Beda dengan ayat ini, Pak. Nah, ayat ini qasasan la'allahum, diceritakan ini ayat kisah, bukan ayat hukum. Nanti jangan jadikan pula ayat ini sebagai ayat hukum, nggak boleh. Ini ayat kisah, karena Al-Quran itu ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang sudah nasih, ada ayat yang tidak yang sudah dimansukkan. Hadirin jemaah mulia yang dirahmati Allah. Ini Al-Quran masih jadi syafaat. Orang yang nggak pernah baca Al-Quran, asyik baca Quran sama baca TV aja, jadi syafaat apa enggak ini kira-kira? Baca Quran sama baca TV nggak akan mungkin jadi syafaat. Warantilil tafina tartila. Tiap hari dia nonton TV aja. Warattilil Qur'ana tartila. Quran berlangganan. Al-Quran hanya tinggal pajangan di rumahnya saja. Al-Quran hanya tinggal di lemari sebagai hiasan. Pulang dari haji dulu, kenangan. Nah, ini bahaya ini. Itu dosa kalau nggak digunakan Al-Quran. Taruh di rumah banyak-banyak. Bagus taruh di masjid. Kan banyak di rumah kenangan pulang haji kemarin nih, saya beli di sana yang besar pulangnya, ya kan, Pak? Itu banyak itu kenangan. Udah salah taruh tempat, bukan kenangan itu. Dosa itu, Pak, kalau enggak disyafaatkan. Laisa minna man lam yataqanna biqur'an. Bukan termasuk golongan kami siapa yang tidak membaca Al-Quran. Dengan suara yang bagus, bisautin. Dengan suara yang bagus. Kalau enggak ada yang mau baca Quran, bukan golongan Nabi, kata dia, bukan golongan umatku. Coba bayangkan konsepsi Al-Quran sehingga dia datang sebagai petunjuk kepada kita yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu nggak usah sanksi dengan syafaat Al-Quran. Mari kita baca dan kita hafal. Sekarang ini pun dah sekarang krisis kita ini, ya kan? Krisis kayak seperti Ustaz Idrus Ramli katakan semalam, masjid banyak yang dibangun, tapi kualitas jamaah tidak ada. Tambah masjid, imamnya pun nggak ada. Kalang kabut. Nah, baiklah, kita pelajari Al-Quran malam ini yang sempurna, yang menjadikan kita sebagai orang-orang ahlul Quran. Kata hadis Nabi, barang siapa yang menjadi ahlulku, maka siapa yang memerangi ahlulku, sama dia yang memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kirim Al-Fatihah dahulu kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, ibu bapak kita. Dengan berkah pertemuan kita malam ini, diberikan pahala kepadanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Sampai situ aja dulu. Kita lihat daripada tajwid dan makna daripada yang terkandung di dalam ayat ini. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ غَمَامًا, dan kami naungi kamu dengan awan. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala buat orang Yahudi ini dinaungi dengan awan. Kemana dia pergi, awan itu ikut menaungi. وَظَلَّلْنَا, na mad asli, alai mad lain, kumul ghama mad asli, wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada mereka, wa anzalna, nun mati jumpa dengan huruf zai, arti ikhfa, zalna nun ala mad asli, alai mad lain, kumul manna tajibul gunnah, was itu ada lam samsiyah, wassalwa wa mad asli. Dan kami turunkan kepadamu makanan man dan salwa, manna dan salwa, man dan salwa. Apa itu buah makanan dan salwa itu? Ya kan, bayangkan sejenis
man sejenis madu. Jus istilahnya. Orang ini dikasih juga daging dengan jus burung. Jadi kalau makan daging, makanya harus minum madu, jus untuk penghancurnya. Orang Arab sering makan laham, daging. Saya pernah diajak oleh Abdurrahman, pemilik hotel di Mekah sana, bakar ayam. Dia kasih kita minum sprit. Ba'dal akal laham, fashrib fil shrib. Setelah makan lagi, minum sprit. Untuk apa? Saya tanya. Supaya buangannya lancar. Enggak menyebabkan tensi emosi, tensi darah, katanya. Dan dia mudah untuk menghancurkan daging itu oleh karbonhidrat, katanya. Jadi kalau dulu, inilah orang ini, dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini kan lamanya 40 hari ini. Di dalam padang tih ini, ya kan. Ditinggalkan Nabi Musa, dikasihkan makanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Makanya orang ini canggih otaknya. Makanannya langsung dari surga. Masih di dunia udah dapat makanan surga. Manna wassalwa. Man itu berjelas daripada jenis madu. Salwa sejenis burung puyuh. Nah, kalau kita di sini, kalau kecil-kecil burung puyuh itu, ya kan, tinggal kali gigi aja, makanan dari surga. Udah positif, halalan taibannya itu 1000 kali, ya kan, Pak? Prosesnya Allah buat, sekali ini langsung makan aja. Makanya orang Yahudi ini pinter. Ahlul kitab, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, kami telah lebihkan kalian atas nikmat-nikmat yang kami berikan. Faddaltukum 'alal 'alamin. Kami lebihkan juga kau dari seluruh manusia di seluruh alam. Sepinternya orang kita Indonesia tetap kalah, Pak, sama Bani Israel. Pinter orang tuh buat strategi dunia. Sekarang ini dikuasai dunia oleh Israel. Soros Israel, Bank Dunia Israel, semua. Mereka mampu buat percaturan dunia. Kita makanannya coba bayangkanlah, dari mana-mana datangnya. Ada yang datang makanan dari sabu, ada yang datang makanan dari korupsi, ada yang makanan dari mencuri, ada yang makan dari sikut sana sikut sini, ya kan? Hari ini aku makan siapa, nanti aku terkam siapa. Kapan kita pinter makanannya? Ada yang makan sambil berjalan, ada yang minum juga sambil jalan. Kapan kita dapat berkah? Orang itu memang yang boleh minum sambil jalan hanya air minum Zam-Zam. Itu boleh sambil jalan dan sambil berdiri, boleh. Air Zam-Zam. Kalau air lain nggak bisa, walaupun kayak gini ini nggak boleh diminum nih sambil jalan. Baiklah, kita lihat kembali. Manna wassalwa, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu, lu mad asli, min nun mati jumpa dengan huruf ta, ikhfa. Tayyiba, ba mad asli, ma mad asli, nun mad asli. Rada qalqalah sukro. Kata Allah, kulu min taibah, makanlah kamu dengan cara yang baik. Ada juga cara yang enggak baik dimakannya. Sisanya dibuang. Nah, inilah enggak boleh nih. Ini orang Yahudi nih yang makan sisa buang. Dimarahi oleh Nabi, kita enggak boleh buang, enggak habis tutup, kasih untuk kucing. Nah, masih ada tempatnya. Juga jadi berpahala. Orang ini dibuang, kulu min taibah, makanlah kamu dengan cara yang baik. Ma razaqnahum, daripada rezeki yang kami berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah rezeki datang dari Allah, cara makannya mereka yang enggak bagus. Suruh makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang kami berikan kepada kalian. Wa ma zalamuna wa ma zalamuna
كانوا أنفسهم يظلمون. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mama wataf kepada kulu min taib. Maknanya wama ini merafa'nya kepada kabar kepada ayat yang awal kita baca, kulu min taibah. Jadi ayat yang kedua, wallah dalalna, kamilah, Allah lah yang menaungi. Ma itu waw itu wawa yang menyebutkan kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudhafnya ke sana, wa ma zalamu, bukan Allah yang kamu zalimi. Makna ayat itu seperti itu, seolah-olah mereka menentang apa yang diberikan oleh Allah itu, mereka minta yang lain. Jangan hanya susu dan burung puyuh saja, minta bawang putih juga orang tu. Protes sama Nabi Musa, "Ya Nabi, kau mintalah bawang putih juga sama bawang merah untuk makanan bumbunya." Bayangkanlah, udah makanan gratis, minta lagi yang lain. Inilah Bani Israel. Dalam tafsir seperti itu. Nanti ayat yang lain diceritakan mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Walakin, tapi diri kalianlah yang kalian menzalimi diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kami. Justru mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Walakin kanu anfusahum la yadhlimun. Justru mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Coba bayangkan, dibalik-balik juga bahasa Al-Quran ni, ya kan, Pak? Yadhlimu anfusahum. Kalau biasa baca yadhlimu anfusahum. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Walakin waw na mat asli, wala mat asli, king nun mati jumpa dengan huruf kaf ikhfa. Walakin ka mat asli nu mad jais muntasil. Nah, jangan salah-salah ni ya. Mad jais muttasil. Karena ada alif di depannya, ya kan? Ada hamzah juga di depannya. Anfusahum yadhlimun. Nun mati jumpa dengan huruf fa ikhfa. Ikhfa syafawi. Hum mat hum izhar syafawi. Yadhlimun mat aris lis sukun. Sebaliknya, kita lihat ayat sebaliknya. Wa iz qulu hadhil qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujadan wa qulu naghfir lakum qatayakum wa sanazidul muhsinin. Wa iz qulna, wa iz ini termasuk huruf qalqalah apa bukan? Bukan, ya kan? Tapi bacanya harus baca wa iz qul, jangan wa'id, ya kan? Karena mati huruf dal, mati zal. Ada bekal wa'iz, kayak gitu bacanya. Jangan wa'id aja, ada bekasnya. Qul
Jangan kulnad. Kalau kulnad maka kulnad qulu hadil qaryah. Kulnad qalqalah sukra. Qulu, ini bacaannya, coba lihat. Wa idh qulnad qulu. Yang beda ya. Qulnad qulu hadhil qaryatan fakulu minna. Kita lihat. Wa idh qulnad qulu. Bacaannya kayak gitu. Wa idh qulnad qulu. Ini harus dibedakan nih. Wa idh qulnad qulu hadhil qaryah. Nah, coba kita lihat baca wa idh qulnad qulu. Waktu membaca huruf qaf dengan huruf qa berbeda. Qul nad qalqalah qulu mad asli, ha mad asli, zil lam samsiyah apa qamariyah? Qamariyah itu masih bunyi. Lam qamariyah. Bedanya lam qamariyah masih bunyi. Kalau lam samsiyah enggak bunyi, tapi dia ada nampak di situ bergaris. Hadil qaryata fakulu minha. Kulu mad asli, min nun mati jumpa dengan huruf ha. Hukumnya izhar, enggak boleh panjang. Minha, hanya yang boleh panjang, hanya mad asli. Haitsu syi'tum ragadan wadkhulul bab. Haitsu mad lain syi'tum. Bacaannya ini huruf yang pertama huruf sa, yang kedua huruf shin. Syi'tum. Nah, ini harus hati-hati bacaannya. Kalau enggak terbaca huruf ta kedua-duanya. Haitsu syi'tum, haitsu yang kedua shin bawah shi. Itu harus bunyi anginnya. Kalau enggak bunyi anginnya, kita baca huruf ta dua-duanya. Syi'tum ragadan, ra dengan huruf ghin. Nah, coba ra depan ra, ghin depan ra. Bagaimana? Ragadan, membedakan itu harus ada. Ragadan wadkhulul bab. Nah, ini harus kita bedakan ya kan? Ragadan hukumnya ini idgham bi gunnah, wad qalqalah sukra. Qulul ba, ini hukumnya apa? Lam nih, lam qamariyah, ba man asli. Sujjadan idgham bi ghun wanqu mad asli. Hid, ya, baca hittatun nun mati, hukumnya idgham bi ghunnah. Hittatun naghfir lakum, naghfir, jangan naghfir, jangan Hittatun naghfir lakum qatayakum wa sanazidul muhsinin.
ta man as, ya man asli, kum mad dain. Wan sanazi, hukumnya mad asli dul muhsinin. Nah, mad aris lesu, mad aris lesukun. Berapa panjang mad aris lesukun? Boleh kita panjang dengan 6 harkat atau 8 harkat. Dan ingatlah ketika kami berfirman, kata, wa il qullu dukhulu di masuklah kamu ke negeri, ke Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis ini, Pak? Di Yerusalem. Bethlehem, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini dulu dibuat pada zaman Nabi Sulaiman. Kalau dibuat sama zaman Nabi Musa, maka ayat Isra bismi rabbikal ladzi khalaq boleh diprotes sama orang. Siapa lebih duluan Nabi Sulaiman dengan Nabi Musa alaihissalam? Apa? Lebih dulu Nabi Musa. Kalaulah sekiranya dibuat nama Nabi Sulaiman, maka di ayat Isra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bukan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayatnya bercerita tentang di bawahnya ayatnya bercerita tentang Nabi Musa. Ya, tentang Al-Isra. Jadi ayat itu kalau ditanya sama orang kafir, ini bukan Nabi Muhammad yang pergi Isra Mi'raj. Karena ayat itu, setelah ayat itu Kitabul Musa disambung dengan dengan cerita Nabi Musa. Makanya kapan membuktikannya? Bahwa Baitul Maqdis itu dibangun bukan pada zaman Nabi Musa. Tetapi dibangun pada zaman Nabi Sulaiman. Duluan Nabi Musa apa duluan Nabi Sulaiman? Tentu duluan Nabi Musa, Sulaiman belakangan. Maka ayat ini bisa dibuktikan. Ini pernah diajukan di dalam kampus, di mahasiswa. Ayat ini, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayatnya itu setelah itu bercerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Bani Israel. Berkaitan erat enggak nih dengan ayat itu? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kan bercerita tentang Nabi wa ataina Musa, kata Allah, dan kami berikan kepada Musa kitab. Ayatnya cerita tentang Nabi Muhammad. Bagaimana cara membuktikannya? Buktikannya dengan sejarah bahwa yang pergi ke sana itu bukan Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad. Karena cerita di bawahnya cerita Nabi Musa. Nah, ini kalau umpamanya datang kepada kita orang yang, ini ayat ini mana ada Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj? Kami percaya, tapi bukan dia yang pergi. Buktinya ayatnya coba. Setelah ayat itu, wa ataina Musal kitab. Dan kepada Nabi Musa-nya, bukan Nabi Musa. Waktu zaman sejarah, Nabi Musa belum ada Baitul Aqsa atau Baitul Maqdis? Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis pun sama juga negerinya itu. Ya. Nah, tempat lain dah mulai azan tu ya kan. Sekulnah, ya betul. Kita lihat lagi bayanul Qur'annya. Hadhil qaryata fakulu minha haitsu ji'tuma. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan. Fakulu minha. Suruh makan apa aja sama mereka dengan bagai makanan. Jangan pula kita makan apa aja. Ini lain Bani Israel. Fakulu minha haitsu ji'tum ghadan wadkhulu balbasu jada wa khulu hittatun naghfir lakum, kata Allah. Yang ada di sana sesukamu, dan masuklah ke pintu gerbang sambil membungkuk. Dan pintu gerbang sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Suruh baca, faqulu hittatun naghfir lakum qatayakum wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Coba bayangkan, tobat mereka cukup suruh tunduk aja waktu masuk gerbang Baitul Maqdis, sambil mengatakan faqulu hittatun naghfir lakum, faqulu hittatun naghfir lakum. Masuklah kamu,
sambil dia membungkuk, hiftatun kebaikan, ketenangan, ya. Hah? Ini enggak faqulu hiftatun naghfir lakum. Hittah itu ketenangan dari Bani Israel. Disuruh masuk sambil mereka membaca doa. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin, kata Allah. Nah, hadirin jemaah mulia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi syafaat bagi kita dan terus kita belajar Al-Quran sampai kita tiada lagi. Nah, saudara kita sudah berhasil pergi dalam belajar Al-Quran. Ibadahnya lebih baik, apalagi kita amalkan ilmu yang kita dapatkan. 1000 rakaat, satu bab min babul ilmin. Barang siapa yang belajar satu bab ilmu, diamalkan atau yang tidak ada diamalkan, diamalkan atau tidak diamalkan, lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnat. Duh, tadi 100 rakaat, sekarang 1000 orang belajar. Ada ilmu yang diamalkan, ada ilmu yang enggak diamalkan. Kira-kira ilmu yang enggak diamalkan ilmu apa? Enggak diamalkan, cukup mengetahui saja. Tidak bisa diamalkan. Apa ilmunya? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid enggak bisa diamalkan, cukup mengerti, cukup tahu bahwa Allah itu satu. Enggak bisa dibuktikan untuk diamalkan. Tapi kalau untuk amal, ilmu fiqih. Ilmu fiqih perlu kita belajar agar betul cara salat kita, bagaimana cara masuk salat di dalam niat, bagaimana tuma'ninah, bagaimana dalam iftitah kita membacanya. Kalau umpamanya salah membaca nanti bahaya. Apalagi yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Di sini wa ma ana minal musyrikin. Kita baca wa ana minal musyrikin. Kalau wa ana sesungguhnya kami orang yang menyekutukan Allah. Itu kalau enggak belajar. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana, jangan engkau sifati kami dengan orang-orang musyrik. Ini perlu belajar. Karena mim itu mengandung sifat. Jangan engkau sifati kami sebagaimana orang-orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin terakhir baru wa ana minal muslimin. Kami tidak menyekutukan engkau, sesungguhnya wajah kami, hidup kami, mati kami, wa ma ana minal musyrikin, kami serahkan kepada Allah, wa ma ana minal muslimin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu iftitah aja pertama kita mengagungkan Allah, belakangan kita mensyirikatkan Allah. Harus hati-hati dan perlu waspada kita dalam belajar, dalam membaca doa dalam iftitah. Kalau umpamanya takut ragu nanti terbaca yang lain, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup segitu aja. Cukup segitu aja. Ini wajah tu nggak usah lagi, nanti takut salah. Boleh. Kalau ngerti boleh, tapi kalau takut salah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terbaca wa ana minal musyrikin. Ya, jadi kita menjadi termasuk orang-orang syirik. Alhamdulillah. Inilah pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan selepas dari salat Isya nanti kita lanjutkan membaca ayat Al-Quran. Baik yang sudah belajar dulu dengan qiraat, baca dengan qiraat, atau boleh juga membaca dengan murattal Quran. Mudah-mudahan nanti kita hafal semua Al-Quran ini dengan izin Allah. Allah mempermudahkan bagi kita, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.